Wah, mantap. Mantap. Dia tergabung dengan sempurna dan ini lumayan kuat. Halo sob, ketemu lagi di workshop John Arif. Dan hari ini gue senang banget karena tadi pagi itu gue kedatangan 2 buah alat. Tapi secara fungsi sebetulnya fungsinya sama ya, cuman dia beda peruntukan, itu aja. Nah, alat yang datang di workshop gue adalah electric staple gun. Ini adalah electric staple gun dari Molar. Nah, dia gue bilang bukan kelas hobi atau bukan kelas untuk homemade. Jadi ini tidak diperuntukkan untuk rumahan. Karena kenapa gue bilang ini nggak diperuntukkan untuk rumahan atau hobi-hobi workshop kecil ya? Karena pemakaian dayanya dia cukup besar. Kalau Anda hanya memiliki di rumah untuk kapasitas listrik di 1300, 900, daya di rumah saya di 2200, pemakaian untuk pribadi juga untuk workshop. Pada saat saya menghidupkan ini pun terasa sudah ngetrip atau jeglek. Dan itu patut disayangkan, untuk alat sekecil ini dia sudah masuk di kelas industrial. Minimal Anda punya 3500 watt untuk daya di rumah Anda. Nah, ini adalah staple gun dengan 2 jenis fungsi. Yang ini adalah pin nail ya, jadi paku tembak. Yang ini adalah staples. Jadi dia modelnya U untuk matanya. Jadi ini diperuntukkan ya, banyak diperuntukkan untuk usaha-usaha di packing, perpackingan ya, atau perkayuan, packing kayu. Dia bisa menggunakan ini. Dan dengan menggunakan ini itu akan lebih cepat karena torsinya juga cukup kuat ya. Nanti saya akan coba menggunakan genset. Kebetulan untuk listrik rumah saya masih belum mampu untuk mengoperasikan ini, cuman saya kebetulan ada genset di 3500 watt. Moga-moga aja dia bisa mengoperasikan atau menjalankan mesin atau electric staple gun ini. Nah, ini ada 2 buah staple gun yang masing-masing punya kode sendiri-sendiri karena peruntukannya beda. Yang staple gun untuk yang mata atau dalam atau isinya itu U ya, atau staples ya. Itu dia punya kode di MLR strip 1022J. Kalau yang satunya dia di MLR ESTGF 30. Ini adalah pin nail. Nah, untuk yang staples-nya itu harganya di sekitar 300 sampai 400 ribuan. Cukup murah untuk skala industrial. Nah, untuk yang pin nail atau paku tembaknya dia ada di 400 sampai dengan 500 ribuan. Ini cukup murah ya, tergantung di mana marketplace yang Anda beli. Kalau saya cek sih dia harganya memang 400 sampai 500 ribuan. Oke, kita akan lihat spesifikasi yang tertera di dosnya. Untuk powernya udah kita lihat di sini. Powernya udah tertulis bahwa dia di 1800 watt. Dan itu cukup memakan daya yang besar untuk alat sekecil ini. Itu ya. Maksimum kapasitasnya, jadi isinya di dalam itu bisa kita isi dengan staples isi yang hanya 100 piece ya. Jadi 100 piece untuk mata staplesnya, dan dia menggunakan ukuran dengan panjang 22 mili ya. Jadi panjangnya staples, panjang U ini adalah 22 mili. Di sini ada paling pendek dia bisa menggunakan yang 10 mili, 13, 16, 18 dan 22. Ini kalau kita hitung dalam milimeter ya, karena di sini ada 2 ukuran. Ini adalah milimeter dan ini adalah inch. Nah, itu aja. Kalau yang untuk paku tembaknya sama. Dia memerlukan daya di 1800 watt. Untuk isi staplesnya kapasitasnya adalah 100 piece juga sama. Dan dia paling panjang di 18 gauge, itu berarti 12 sampai dengan 30 mili. Jadi paling pendek di 12 mili sampai dengan 30 mili. Oke, apa aja yang terdapat di dalamnya kita langsung buka aja.
Oke, kita langsung buka aja. Langsung dua-duanya, nggak perlu satu-satu. Nah, udah pasti di dalamnya kita dapat ya buku panduan dan kartu garansi. Yang pasti garansinya untuk molar itu rata-rata di 1 tahun. Oke, bisa Anda lihat di dalam kita mendapatkan 2 kunci Allen key, sama di staple gun ataupun di nail gunnya kita dapat 2 kunci L. Di nail gunnya kita dapat pelatuk. Ini adalah pelatuk ya. Jadi jika yang di dalam sini ini ada kerusakan karena dia adalah pin nail, kita dapat spare-nya 1. Jadi ini adalah spare pengganti. Di dalam ini sudah ada ya. Oke, kita pinggirkan dulu. Kalau yang di staples kita nggak dapat untuk pelatuknya, kita hanya dapat 2 kunci saja. Nah, ini sob barangnya sekecil ini, hanya sekecil ini saja dia harus membutuhkan power di 1800 watt. Kalau Anda lihat, saya pernah nge-review peralatan yang besar seperti magnetic drill press ataupun cut off. Itu dia dayanya untuk motor sebesar itu ya, itu dayanya nggak sampai 1800, maksimal di 1200 watt. Ini 1800 watt, lihat motornya sekecil ini. Dan dia memang bukan tipikal motor ya, dia seperti magnetik ya. Jadi dia sistemnya seperti magnet, dia bukan motor. Nah, nanti bagaimana performanya dan kinerjanya nanti akan kita tes. Nah, sebelumnya gue bakal cek untuk build quality. Nah, seperti biasa kalau build quality dari molar ini plastiknya udah cukup kokoh, gua suka. Dan ini adalah dari metal ya, dan ini dari stainless ya. Untuk pelatuk kepalanya ini dari stainless dia. Jadi kita diberikan kunci L tadi, fungsinya apa? Jika dia terjadi macet ataupun kurang pelumasannya, kita bisa buka di kepalanya ini. Sama, di keduanya ini pun kita bisa buka. Jadi jika Anda punya masalah dengan nail gun Anda, biarpun itu angin ataupun listrik ataupun cordless, jika terjadi macet Anda hanya buka di kepalanya ini saja. Karena biasanya macet itu terjadi di area kepala. Ini Anda buka, Anda lepas, Anda dorong masuk lagi, Anda gunakan lagi, udah langsung aman. Karena saya sering sekali kejadian seperti itu. Jadi yang itu saja yang perlu saya buka. Saya nggak perlu buka yang lain-lain karena kuncinya hanya di sini. Oke, dia sistem pembukanya saya suka. Jadi dia sistemnya spring. Nah, jadi ini seperti trigger ya. Jadi kita bisa buka. Ini kita ada fitur switch-nya ada di sini. Untuk menyalakan, mematikan dia ada di sini. Jadi kita perlu on-kan switch-nya sebelum kita trigger. Jadi trigger ini akan jalan jika ini switch kita on-kan. Dan ini switch ini dia akan menyala, dia ada lampunya. Nah, kabelnya ini kita dapat sekitar 2 meter. Untuk panjangnya kabelnya sendiri itu kita dapat 2 meter. Ya, 1. Iya, betul 2. Kita dapat 2 meter untuk panjang kabelnya. Jadi penggunaan untuk staples jika kita di atas, ya mungkin kita memerlukan kabel roll tambahan ya. Jadi kalau kita istilahnya kita mengerjakan untuk pekerjaan plafon menggunakan pin nail, kita mungkin akan membutuhkan kabel tambahan. Nah, biasanya untuk yang staples model U ini biasanya dipergunakan untuk para pengusaha packaging atau packing kayu. Ini sering digunakan karena ini lebih cepat untuk menggabungkan 2 buah kayu palet ya untuk bikin packaging. Ini lebih cepat banget. Gue nggak ada masalah sebetulnya, masalah gue hanya 1, watt yang terlalu tinggi. Jadi menurut gue untuk seperti ini akhirnya membatasi kita para tukang di Indonesia untuk bisa menggunakan ini sebagai alat bantu kerja mereka. Gue sendiri juga akhirnya akan jarang menggunakan karena watt di rumah gue juga masih di 2200. Jadi kalau gue menggunakan ini harus nyalakan genset dulu ya, menurut gue sih itu akan sedikit merepotkan. Nah, semoga kedepannya Molar bisa menciptakan untuk alat staple gun ini dengan watt yang lebih friendly atau home friendly ya, mungkin di bawah 1000 lah atau minimal maksimal di 1200 lah. Oke, kita langsung aja nanti di pengetesannya seperti apa, performanya seperti apa. Nanti kesimpulan bakal gua taruh di akhir video. Kita langsung aja untuk pengetesannya.
Oke, kita akan mencoba dua staple gun dari Molar ini. Ini adalah paku tembak atau pin nail. Yang ini adalah paku U atau staples ya. Kita akan coba staples dulu. Nah, di sini saya akan menggabungkan dua buah kayu. Ini adalah kayu. Ini saya akan jahit menggunakan staple gun. Lihat hasilnya, dia tergabung. Jadi ini bisa untuk laminasi ya. Kalau memang terpaksa, mantap juga nih kayaknya nih. Nah, dia tergabung dengan sempurna dan ini lumayan kuat. Ini adalah staple gunnya, jadi dia dengan mudah kalau kita mau dan dia dalam sekali. Ini saya menggunakan staple gun dengan ukuran hanya 10 mili. Selanjutnya kita akan coba untuk yang paku tembak atau pin nail. Ini adalah pin nail ukuran 3 cm atau 30 mili ya. Oke, sekarang saya akan menggabungkan dua buah kayu ini, papan ini, dengan menggunakan paku tembak atau pin nail. Ini adalah paku tembak, isinya saya menggunakan ukuran 30 mili ya. Nah, saya menggunakan yang paling panjang, ukuran maksimal. Wah, mantap. Mantap. Nggak bersuara, bro. Nggak ada suaranya, bro. Tidak ada suaranya dan tembakannya lumayan langsung ke dalam, tidak ada timbul. Sekarang saya akan sulit untuk melepasnya. Oke, untuk uji coba sangat memuaskan. Menurut saya nggak ada masalah sama sekali. Oke, jadi tadi udah gua tes, hasilnya cukup memuaskan lah menurut gua ya. Apalagi buat kalian yang usahanya di bidang perpackingan atau minimal woodworking lah ya, bisa menggunakan yang STGF 30 ini. Nah, untuk harga, untuk yang STGF 30 ini dia harganya di kisaran 400 sampai 500 ribuan. Sedangkan yang 1022J ini harganya 300 sampai 400 ribuan. Tergantung di mana Anda membeli di marketplace ya. Yang tadi yang gua bahas tadi adalah masalah kekurangan ya. Sebetulnya ada dua kekurangan dari gua untuk produknya Molar ini. Yang pertama, udah pasti wattnya dia di 1800. Untuk skala rumahan gua pikir ini udah yang berlebihan banget ya. Jadi dia tidak home use friendly. Dia lebih ke skala industrial karena dia wattnya di 1800 dan dia harus menggunakan listrik minimal di 3500. Kalau 2200 tetap nggak akan bisa karena dia tarikan awalnya benar-benar tinggi banget. Nah, gua harap kedepannya sih Molar bisa mengeluarkan yang home use friendly atau minimal wattnya di 1300 atau 1500 lah minimal, biar rumah yang 2200 dia masih bisa menggunakan alat-alat ini. Nah, gue juga kepengennya ya, berharapnya sih Molar juga mengeluarkan untuk tipe yang cordless. Sebab di luar sana sudah banyak produk-produk staple gun yang sudah menggunakan baterai dan cordless. Dan itu bener-bener yang gue kepengen banget. Nah, itu tadi aja. Jadi review dari gua untuk produk staple gun dari Molar ini. Kalau dari segi worth it atau tidak buat kalian, itu gua serahin ke kalian masing-masing. Kalian adalah pembeli yang pintar, Anda tahu dari segi harga dan kualitas Anda bisa membedakan. Kalau menurut gua
untuk molar ini di kisaran harga range sekian, gue nggak ada masalah dan gue nggak merasa ini jelek-jelek banget. Juga nggak bagus-bagus banget sih. Ya apalagi kalau gue pemakai home use. Dan ini nggak banget deh buat gue. Oke, jadi itu tadi review gue untuk staple gun dari Molar. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa follow Instagram gue @jonarifdiy dan Facebook page gue. Gue Jon Arif, di belakang kamera ada Fahmi. Kita ketemu lagi di video review dan DIY selanjutnya. Sampai jumpa.